Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi Stanggang, NIM 221558. Video kali ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Wahid Al-Farizi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang definisi iklim kerja organisasi, yang dimana iklim kerja organisasi mengacu pada suasana atau atmosfer yang dirasakan oleh karyawan di tempat kerja. Hal ini mencakup persepsi, sikap, dan perilaku yang terbentuk dalam lingkungan organisasi dan mempengaruhi produktivitas, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, fungsi iklim kerja organisasi, yang dimana iklim kerja organisasi berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong produktivitas karyawan. Hal ini membantu memastikan karyawan merasa nyaman, termotivasi, dan dapat berkontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada manfaat iklim kerja organisasi. Iklim kerja yang positif dan kondusif dalam organisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi karyawan dan organisasi. Selanjutnya ada tujuan iklim kerja organisasi, yang dimana iklim kerja organisasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif sehingga karyawan dapat bekerja dengan optimal dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kerja organisasi. Iklim kerja organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor utama yang sangat mempengaruhi iklim kerja organisasi antara lain kepemimpinan, struktur organisasi, teknologi, kebijakan, dan prosedur, serta karakteristik karyawan. Yang pertama ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif di dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi karyawan, mendorong kreativitas, dan membangun lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya ada struktur organisasi, merupakan kerangka yang menunjukkan tata hubungan antara fungsi, bagian atau posisi, serta menjelaskan hierarki, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang efektif dapat mempengaruhi iklim kerja yang positif. Selanjutnya ada teknologi, yang dimana teknologi memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim kerja organisasi. Infrastruktur teknologi yang efisien dan terkini dapat meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan komunikasi dalam organisasi. Kebijakan dan prosedur, di mana yang diterapkan dalam organisasi dan dapat mempengaruhi iklim kerja. Kebijakan yang adil, transparan, dan konsisten dapat menciptakan iklim kerja yang positif. Prosedur yang efisien dan mudah dipahami juga dapat mendukung terciptanya iklim kerja yang kondusif. Selanjutnya ada karakteristik karyawan, yaitu memainkan peran penting dalam membentuk iklim kerja organisasi. Faktor-faktor seperti latar belakang, kepribadian, motivasi, dan kompetisi karyawan dapat mempengaruhi dinamika tim dan interaksi di tempat kerja. Kesimpulannya yaitu, iklim organisasi merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi atau perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki iklim organisasi yang berbeda, tergantung bagaimana persepsi karyawan terhadap apa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan, seperti kebijakan organisasi, pelaksanaan, dan prosedur. Prosedur baik formal maupun informal itulah yang disebut iklim organisasi, yang selanjutnya akan mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi atau perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.